Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah grafik komputer, tugas kelompok pertemuan 6. Di sini anggota saya itu ada saya sendiri dengan NPM 24351038 dan anggota saya Restu Aulia, Fatan Alam, dan Abdul Fattah Habib Salih. Langsung saja masuk ke pengertian dasar shear. Shear itu secara singkat adalah menggeser sisi tertentu. Shear adalah jenis dari transformasi geometris yang mengubah bentuk objek dengan cara menggeser titik-titiknya secara horizontal atau vertikal tanpa mengubah ukuran atau rotasi objek. Analogi shear itu kita ibaratkan seperti barisan orang dari orang ke 1, 2, 3, dan 4 yang berdiri lurus. Sejajar menghadap ke depan, mereka berdiri membentuk barisan horizontal. Lalu orang ketiga dan keempat melangkah maju. Lalu sementara orang ke-1 dan 2 tetap berada di tempat. Hasilnya barisan yang tadinya lurus jadi miring ke depan. Jadi bentuk barisan mereka berubah tapi mereka tidak berpindah arah dan tidak berputar. Maka inilah yang dinamakan shear. Ini adalah rumus untuk menghitung shear. Shear adalah proses untuk menggeser bentuk objek secara miring, baik ke arah horizontal sumbu X maupun vertikal sumbu Y, tanpa mengubah ukuran objek. Misalkan titik A, yaitu X, dan Y dikenai transformasi shear terhadap titik pusat P, yaitu A dan B, dengan faktor geser sebesar Kx searah sumbu X dan Ky searah sumbu Y. Ini adalah rumus terhadap shear jika titik pusat P, A, dan B. Ini adalah rumus untuk shear sumbu tanpa titik pusat. Dan jika rumusnya itu terhadap titik pusat P, ini adalah rumus untuk shear terhadap sumbu X, dan ini adalah shear terhadap sumbu Y. Kalau ini shear terhadap sumbu X dan shear terhadap sumbu Y, jika shear-nya itu tanpa sumbu. Langsung saja masuk ke contoh soal 1. Di sini saya memberikan contohnya itu tentukan posisi dari segitiga ABC yang dibentuk oleh titik-titik A 10, 30 dan titik B 50, 30 dan titik C yaitu 30, 80. Jika dilakukan transformasi shear terhadap sumbu Y dengan faktor geser sebesar K, Y sama dengan 1 terhadap titik pusat P 0, 0. Rumus shear terhadap sumbu Y. Di sini kita akan menggunakan rumus shear terhadap sumbu Y. Karena di contoh soal itu kita akan melakukan transformasi shear terhadap sumbu Y. Maka kita akan menggunakan ini, rumus terhadap sumbu Y. Karena dia di sini di contoh soal yang saya buat dia menggunakan terhadap titik pusat P. Maka kita akan menggunakan rumus shear terhadap titik pusat P dan shear terhadap sumbu Y. Maka ini adalah rumus yang kita gunakan. Dengan Ky sama dengan 1. Ky ini adalah transformasi shear terhadap sumbu Y dengan faktor geser sebesar Ky 1. Ky 1. Maka ini adalah hasil akhirnya. 10, 30 itu adalah titik A, 50, 30 adalah titik B, 30, 80 adalah titik C. Ditambah, kenapa ditambah? Karena rumusnya itu Y tambah Ky kali X. Maka 0, 0, 0, 0 ini adalah titik pusatnya P, 0, 0. Habis itu 1, 1, 1. Kenapa 1, 1? Karena sumbu Y dengan faktor geser sebesar Ky 1. Maka transformasi shear-nya itu kita gunakan angka 1. Dikali X. X-nya itu kita ambil dari titik A, B, dan C, yaitu 10, 50, dan 30. 10, 50, dan 30. Hasilnya itu adalah 10, 40, 50, 80, 30, 110. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian dasar refleksi. Refleksi adalah pencerminan objek. Secara singkatnya itu adalah pencerminan objek. Refleksi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik suatu objek ke posisi bayangannya, seolah-olah dipantulkan oleh sebuah cermin atau garis refleksi.
Analogi refleksi itu seperti seseorang yang berdiri di depan cermin, maka cermin itu akan memantulkan bayangan dari orang itu yang memiliki bentuk sama, ukuran sama, tapi arahnya kebalik. Ini adalah rumus untuk refleksi. Refleksi adalah proses untuk mencerminkan bentuk objek terhadap suatu garis atau titik sehingga menghasilkan bayangan yang simetris. Refleksi dapat dilakukan terhadap sumbu X, sumbu Y, atau terhadap titik pusat tertentu. Misalnya, titik A, X, Y direfleksikan terhadap titik pusat P, A, B. Maka posisi bayangannya itu adalah A, X, Y. Dapat dihitung dengan rumus seperti ini. Ini adalah jika terhadap sumbu X, ini adalah jika terhadap sumbu Y, ini adalah rumus untuk jika terhadap titik pusat P, A, B. Langsung saja masuk ke contoh soal. Di sini saya memberikan contoh soalnya itu, tentukan posisi dari segitiga ABC yang dibentuk oleh titik A 2040, titik B 8040, titik C 50-100. Jika dilakukan transformasi refleksi terhadap sumbu Y itu seperti ini, maka kita akan menggunakan rumus refleksi terhadap sumbu Y karena di soal itu diminta transformasi refleksi terhadap sumbu Y. Maka kita akan menggunakan rumus ini jika terhadap sumbu Y. Maka ini adalah hasil lengkapnya. Minus 1, positif 1, minus 1, positif 1, minus 1, positif 1. Minus 1 ini datangnya dari X. X pangkat 1 ini kita transformasi refleksinya itu menjadi minus X, dan minus X ini hasilnya adalah minus 1. Dan Y pangkat 1 ini sama dengan Y positif. Kenapa positif? Karena di soal itu transformasi refleksi terhadap sumbu Y, maka Y itu adalah positif. Di sini kita akan membuat angka 1 positif dikali 2040, 8040, 50, 100. 2040 ini adalah titik A, 8040 ini adalah titik B, dan 50, 100 adalah titik C. Dan ini adalah hasil akhirnya. Minus 1 kali 20, minus 1 kali 80, minus 1 kali 50. 1 kali 40, 1 kali 40, 1 kali 100. Oke, sekian dari penjelasan materi yang saya berikan terhadap tugas pertemuan 6. Jika saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.